Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semua. Kita jumpa lagi ya di mata kuliah tektonik fisik. Lanjutan video dari dua video sebelumnya terkait dengan kolisi dan orogenesa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan kolisi secara umum. Dan ini merupakan bagian yang penting ya, yang perlu kalian pahami juga karena ini akan digunakan sampai setidaknya kalian berprofesi sebagai geologis. Karena apa? Karena collision itu juga umum dijumpai di Indonesia ya. Jadi banyak dijumpai di Indonesia dan banyak juga teori-teori yang berkembang itu dikaitkan dengan pembentukan kolisi, baik dari kolisi yang baru terjadi maupun kolisi yang sudah terjadi di masa yang lampau. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi ini adalah jadi untuk pembentukan suatu pegunungan tentunya juga kita bisa membagi ke dalam dua bagian, yaitu ada berdasarkan tipenya apa, dan yang kedua itu berdasarkan dari stylenya itu apa. Nah, ketika kita berbicara orogen, berarti kita berbicara young orogen atau pegunungan yang terbentuk awal-awal mula-mula, sedangkan old orogen itu pegunungan yang terbentuknya sudah lama begitu. Mungkin bisa dikaitkan kalau old orogen itu orogen yang terbentuk pada Paleozoik, sedangkan untuk young orogen itu terbentuknya di Mesozoik atau Kenozoik lah ya. Nah, tentunya kita juga bagi dulu berdasarkan tipe ya. Jadi kita tadi pada video sebelumnya kalian pasti sudah menyimak sedikit banyaknya terkait dengan island arc type dan Andean type. Jadi untuk island archetype sendiri merupakan ini masih subduksi ya, tipe subduksi yang secara umum akibat adanya inisiasi oceanic crust yang memiliki berat jenis yang tinggi lalu mengalami spontaneous subduction dan menghasilkan orogenik yang muda atau yang orogenik. Jadi kalau dalam konteks ini yang orogenik itu berarti pegunungan yang terbentuk pada awal kolisi itu terjadi. Oke. Lalu untuk island archetype sendiri pada di akhir semua oceaniknya itu terangkat dan menghasilkan kolisi dari dua kontinen atau lebih. Contohnya di Northeast Africa begitu atau di Peninsular Arab ya. Itu untuk island type, sedangkan untuk Andean type nih, yang Andean type bagian kanan ini merupakan korelasi terhadap pegunungan Andes di Amerika Selatan contohnya, dan tentunya dihasilkan akibat adanya subduksi sepanjang aktif continental margin. Lalu mountain belts-nya itu disuplai dari magmatic ocean. Jadi ini dia, lihat supply magmanya itu dari oceanic ya, dari partial melting di oceanic. Begitu. Ketika ada mikrokontinen seperti dia bertabrakan, kolisi akhirnya di sini ada suturnya, tapi di sini ada subduksi lagi, begitu ya. Nah, itu untuk tipe. Sedangkan ketika kita berbicara style, itu sedikit berbeda ya, karena style itu merupakan kita lihat dari produk. Kalau tipe itu kita lihat dari proses, sedangkan kalau style itu sebenarnya kita lihat secara umum, jadi dari proses maupun dari produk. Jadi kalau alpine style itu merupakan gambaran keterbentukan sebuah orogen itu karena akibat adanya periode lama dari subduksi ya, sehingga menjadi kolisi seperti yang ada sekarang. Nah, tentunya alpine style ini ciri khasnya itu kontinen versus kontinen. Jadi kontinen besar lawan kontinen besar. Kalau untuk alpine style seperti itu, dan modelnya itu tekstual seperti di Wilson Cycle. Kalian kan sudah mengamati ya, Wilson Cycle itu mungkin diproses di EFG begitu ya. EFG itu bisa dikatakan itu merupakan proses dari alpine style. Sedangkan satu lagi itu ada Cordilleran style. Jadi itu merupakan gambaran keterbentukan orogen karena memang adanya long period dari ocean slab. Jadi adanya slab break off, jadi adanya oceanic yang patah terus berulang-ulang begitu. Jadi ada yang patah berulang-ulang karena memang terjadi beberapa kali periode kolisi yang pada umumnya itu biasanya terjadi pada island arc. Nah, kita lihat nih kayak island arc type itu kan. Ini kan beberapa kali nih kolisinya kan. Nah, itu karena melibatkan island arc atau oceanic plateau dan juga mikrokontinen.
Karena memang melibatkan parameter kecil gitu, maka slabnya akan terjadi beberapa kali tuh. Itu yang menghasilkan Cordilleran type. Cordilleran style. Nah, contohnya itu di Amerika bagian utara ya. Benua Amerika Utara bagian barat. Seperti itu. Jadi oke. Nah, apa perbedaannya secara umum seperti ini? Jadi ini yang perlu diketahui juga. Jadi ada beberapa perbedaan antara Alpine style dengan Cordilleran style. Jadi untuk Alpine itu kontinen versus kontinen, Cordilleran style itu lebih cenderung oceanic slab. Jadi bisa kontinen versus island A, kontinen versus mikrokontinen begitu ya. Yang penting karena beberapa kali ada pengulangan kolisi subduksi begitu. Dan konsekuensinya ketika kita berbicara alpine type itu kita berbicara adanya juga deformasi yang melibatkan atau pembentukan pegunungan yang melibatkan suatu basement. Jadi melibatkan batuan kristalin yang ada di daerah situ, batuan metamorf dan batuan beku. Sedangkan Cordilleran style itu melibatkan sedimen-sedimen yang tebal yang terbentuk di atasnya. Kita kenal adanya kemarin ada deformasi fault thrust belt. Nah, itu ciri-ciri dari Cordilleran style sebenarnya. Lalu untuk alpine style itu karena memang kontinen versus kontinen, otomatis dia akan menghasilkan penebalan kerak ya yang sangat besar. Tentunya dari magma yang ada yang menerobos itu harus mencairkan itu kerak-kerak yang tebal. Dan tentunya plutonismenya itu terbentuk dengan tipikalnya itu S-type. Jadi S-type itu bisa dikatakan source magmanya itu bukan berasal dari material batuan beku saja, tapi dipengaruhi oleh material batuan sedimen. Sedangkan untuk Cordilleran style itu memiliki I-type, itu primary melt, jadi langsung dari bawah menerobos ke atas dan membeku seperti itu. Nah, lalu ketika alpine style berarti dia menghasilkan dua Verlaine fault dan thrust belt. Jadi maksudnya adalah dua arah ya. Dua arah dari fault dan thrust beltnya. Mungkin di bagian prisma akresi yang mengarah ke seaward dan di bagian backup mengarah ke landward. Dan juga menghasilkan endapan akibat dari endapan sedimen setelah peristiwa kolisi tersebut atau kita kenal sebagai endapan molas. Yang material-materialnya itu berasal dari darat. Sedangkan untuk Cordilleran style itu menghasilkan single Verlaine fault. Jadi lipatan dan thrustingnya itu hanya menuju ke satu arah saja. Tentunya ke arah ke belakang active arc-nya dengan thrusting ke arah kontinen. Jadi ke arah landward-nya. Nah, lalu ada membentuk cekungan juga yang kita sebut sebagai retro arc Verlaine basin begitu. Nah, itu perbedaan selanjutnya. Nah, untuk perbedaan yang ke berapa? 1 2 3 4 ke 5 itu kalau alpine style itu ketika membentuk sebuah cekungan di foreland gitu ya. Di cekungan depan benua ya. Itu ketika sudah menghasilkan cekungan lalu dia mengalami kolisi lagi, itu cenderung akan menghancurkan cekungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Karena memang dipengaruhi oleh peristiwa struktural, metamorfisme maupun ada proses plutonik. Sedangkan ketika Cordilleran style karena dia hanya sedimentary involved saja, jadi umumnya tidak akan mendeformasi atau menghancurkan keseluruhan dari Verlaine basin yang ada. Jadi dia cenderung preserve atau ya dikit-dikit lah, hancur-hancurin dikit-dikit lah. Nah, itu. Lalu pada bagian selanjutnya, pada bagian yang terakhir juga perbedaannya ketika alpine style itu cenderung ada akresi dari mikrokontinen ya, sedangkan kalau Cordilleran style itu cenderung dari oceanic type terrains. Nah, di sini juga sama-sama memiliki terrain ya untuk alpine style dan Cordilleran style menghasilkan terrain. Dan sebelumnya terrain itu merupakan blok dari suatu kerak bumi yang bergerak jauh lalu lalu tertambat pada suatu daerah atau pada suatu lempeng dan terisolasi akhirnya di sana akibat akresi pada aktif continental margin. Nah, kalau alpine style itu kadang-kadang umumnya sih mikrokontinen. Jadi kontinen tetap kontinen, sedangkan kalau Cordilleran style
itu cenderung dari oceanic type. Nah, selain perbedaan juga ada persamaan. Jadi persamaannya sendiri untuk alpine shell dan coralline shell tentunya akan memiliki beberapa sekuen dari ovioid. Oke, ini adalah model dari alpine style. Kita kenal kalau alpine style itu identiknya dengan tadi kan ya, kontinen versus kontinen. Nah, akan menghasilkan seperti ini. Jadi prosesnya kita lihat ini adalah oceanic versus kontinen kan. Nah, ini masih subduksi. Nah, selama subduksi ini dia kan pasti menghasilkan prisma akresi. Oke, yang kita sebut sebagai outer ridge begitu kan. Di sini kan accretion kompleks akan ada fall arc-nya, ada accretion wedge-nya. Nah, lalu kita lihat di sini cek di bagian fall arc-nya. Nah, ini itu kan karena memang berada di dalam laut. Nah, di sini juga ada proses sedimen yang terendapkan di sini, yang kita kenal sebagai fleece sequence atau fleece sedimen. Ini endapan dari endapan turbidit dan endapan laut dangkal. Tentunya ini terbentuk pada saat pre-to-syn orogenik. Jadi sebelum dan saat ketika pembentukan sebuah orogen. Nah, itu endapan fleece. Nah, ketika kita lihat nih, ini kan masih subduksi ya. Lalu di sini early collision. Ini sudah masuk ke self sediment. Jadi udah masuk ke batas passive margin nih antara kontinen dengan oceanicnya. Nah, di sini sudah ada erosi, akan ada endapan lagi di sini nih kan, yang nanti bisa kita kenal juga sebagai uh, endapan erosi begitu. Nah, di sini ada fleece-nya dan karena memang awalnya prisma akresinya di sini dan di bawah laut, karena udah masuk ke self sediment, jadinya dia memiliki arah berrotasi ke arah kontinen. Dia berrotasi ke arah sana tuh, ke arah kontinen. Akhirnya menghasilkan cekungan yang lebih dalam, tetapi memang berada jadinya seolah-olah di atas permukaan laut. Oke, nggak ada air laut, nggak ada suplai air laut di sini nih. Air lautnya ketutup di sini kan. Jadi ini prisma akresinya terangkat, lalu cekungan-cekungan di sini. Nah, tadi sudah ada endapan fleece ya, dan akhirnya menghasilkan cekungan lagi kan. Nah, lalu ada material-material dari darat yang masuk begitu kan. Ada shoreline dan fluvial deposit yang masuk, yang didominasi oleh gravel hingga fine grain sedimen. Nah, ini yang disebut sebagai endapan molas nantinya. Endapan molas yang terbentuk pada sin orogenik. Nah, walhasil ketika kita melihat kondisi kolisi saat ini akan menghasilkan bentukan seperti ini. Ini contohnya di Himalaya. Jadi di sini ada ini dari kontinen yang Indo-Australia. Ini lempeng dari Indo-Australia, kontinen Indo-Australia. Di sini ada prisma akresi dan ada melange-nya juga. Terbentuk melange di sini tentunya ada sutur ya. Sutur itu merupakan batas antar kontinen tadi. Jadi sutur zone itu merupakan zona dari lantai samudra yang terubah oleh kondisi high pressure, metamorphism, dan terangkat ke permukaan akibat peristiwa kolisi. Dan sutur juga biasanya para peneliti, para pakar menyatakan sebagai batas antara kontinen. Jadi bagian sini ini kontinen Indo-Australia, bagian sini merupakan kontinen dari Eurasia. Nah, tentunya sutur itu batuan awalnya itu ini ya, kompleks oviolit yang memang mengalami metamorfisme karena kan terangkat tuh. Jadi kita tidak bisa hindari adanya pressure terbentuk, high pressure terbentuk di sana akibat pengangkatan. Nah, ini salah satu contoh juga alpine style. Nah, ini ada beberapa contoh tentang alpine style. Jadi ada Caledonian, Acadian, lalu ada North America, ada Urals, dan ada Himalaya orogeny. Nah, oke, jadi ini contohnya di Himalaya. Ini juga di kanan kita bisa lihat ini model dari alpine style. Nah, ini yang tadi saya bilang adanya dua arah ada dua arah voltage belt-nya. Nah, ini kan satu arah ke ini ya, satu arah ke Foreland Basin, satu arah lagi nih ke Gondwana. Ini ada beberapa. Ini subduksinya datang dari kanan kan. Begitu. Nah, ini salah satu contoh di Himalaya. Jadi kita lihat di sini ada persebaran batuannya. Nah, ini sebenarnya kita sebagai geologis ini kenapa kalian belajar geologi struktur, kenapa kalian belajar sedimentologi, belajar stratigrafi, petrologi, geomorfologi, dan ilmu-ilmu lainnya? Karena
awalnya itu kalian harus memetakan, misalkan ini kalian memetakan suatu daerah. Jadi kalian tidak berbicara tektonik dulu tuh. Jadi apa basic-basic yang kalian pelajari itu fungsinya adalah membuat suatu peta ini. Jadi nanti kalian ke lapangan, kalian mapping misalkan pemetaan, nanti setelahnya menghasilkan peta geologi seperti ini nih. Jadi ada, oh di sini ada apa namanya? Di sini ada endapan-endapan molas. Isinya kan misalkan batu, misalkan konglomerat, breksi hingga batu pasir kasar misalkan ya. Lalu di sini ada bagian lagi yang lebih halus. Lalu di sini ada intrusi di sini. Lalu di sini ada suturnya. Apa namanya? Model-model dari oviolit tapi dia sudah mengalami high pressure tuh di situ tuh. Lalu di bagian ke atasnya lagi kalian menemukan adanya apa namanya? Granit misalkan. Ya. Nah, itu dia yang sebenarnya nah ketika kalian sudah ini kan sudah memetakan dan menghasilkan peta seperti ini contohnya. Nah, ada struktur geologinya juga. Sar-sar naik nih, saya mau sar-sar naik. Nah, nantinya secara regional kan ini kan peta geologi sudah jadi. Nah, baru nanti kalian menceritakan kenapa bisa terbentuk seperti ini, kenapa persebaran batuannya seperti ini. Nah, nanti ilmu tektonofisiknya atau ilmu tektoniknya masuk di situ. Jadi, oh, karena memang ada oviolit, ada sutur di sini, ya, ada yang menyerupai sutur di sini. Lalu di sini ada endapan-endapan yang terbentuk awalnya di pasif margin begitu ya. Lalu di sini ada tiba-tiba ada molas, ada endapan molasnya begitu. Oh, jangan-jangan dulunya memang di sini ada suatu kolisi gitu kan. Ini ada sutur, berarti sutur itu kan udah identik tanda kolisi tuh. Nah, berarti ini lempeng Eurasia nih. Di sini berarti bagian dari lempeng Indo-Australia. Diperkuat dengan adanya molas, diperkuat dengan adanya sar-sar naik yang banyak di sini. Jadinya kalian bisa bilang malah ini kolisinya tuh malah bentukannya alpine style. Karena apa? Karena dia memiliki sar-sar anjak di bagian ke arah selatan, tapi mungkin nanti ke jalan ke utara sedikit dan ke arah foreland itu akan memiliki sar-sar anjak yang ke arah yang memiliki arah anjakannya ke arah utara begitu. Nah, itu nanti bermainnya di situ untuk tektonofisik. Jadi tentunya ketika berbicara tektonik itu kita juga harus sudah paham dulu tentang geologi struktur, tentang sedimentologi, stratigrafi, petrologi ya, geomorfologi begitu. Oke, itu untuk alpine style. Lalu kita masuk ke style yang cordilleran style. Nah, ini yang lebih apa namanya? Lebih kalem lah ya. Kita bilang lebih kalem karena sedimentary involved saja. Sedimen involved saja nih. Ini kan dia membentuk suatu fault thrust belt yang sangat banyak dan tentunya biasanya hanya mengarah ke salah satu sisi saja. Nah, ini bentukan dari ini ya, dari cordilleran style. Jadi sebenarnya ini dipengaruhi dari slab break off yang berulang-ulang nih. Kan kita tahu ini slab, terus dia terjun ke bawah, akhirnya dia melting kan. Nah, apa namanya? Cairan hasil meltingannya itu kan pasti menghasilkan stres, menghasilkan tekanan, menghasilkan pressure karena dia fluida ya. Menghasilkan pressure, akhirnya dia apa namanya? Mengangkat ke atas, seolah-olah pressure-nya itu mengangkat ke atas yang disebut kita kenal sebagai isostasi uplift. Jadi ada uplift akibat isostasi yang akhirnya menghasilkan begini, menghasilkan tinggian pegunungan dengan adanya thrust belt seperti ini. Itu untuk cordilleran style. Nah, tentunya ini prosesnya ya secara umum. Ini sebenarnya bukan dari cordilleran saja ya, tapi kebanyakan sih di cordilleran. Jadi ada isostasi pertama kan, ada isostasi, lalu ada slab break off yang menghasilkan uplift. Lalu juga yang terakhir dan yang sebenarnya yang mempengaruhi kenapa pegunungan-pegunungan yang tua atau yang old orogen yang saya bahas sebelumnya itu sudah tidak terekspos lagi di permukaan, itu karena memang akibat adanya pengaruh klimat yang menghasilkan degresi atau glasial dan juga ada proses erosi di sana. Jadi kayak Himalaya nih, once dia tidak aktif lagi kan berarti tidak ada supply untuk dia membuat tinggi terus, sedangkan erosi glasiasi pasti selalu berjalan. Jadi mungkin nanti kita lihat Himalaya itu akan jadi datar, akan jadi silt mungkin ya 100 juta tahun yang akan datang mungkin seperti itu, kita sudah tidak aktif. Jadi
Siklusnya seperti itu ya. Nah, ini di daerah ada Nevada, Andean, Appalachian, New England, Antartika, dan South America. Nah, ini juga untuk kelas B dan kelas C ya. Jadi nanti saya kasih tugas, nanti dikumpulkan 2 minggu lagi setelah tanggal 15, berarti sekitar tanggal 29 April. Jadi tugasnya adalah tolong coba cari salah satu contoh kolisi atau orogen dari Cordilleran Style. Ini kan ada clue-nya tuh ya di situ ya, yang saya tulis. Jadi nanti dibuat diketik lah dalam PDF, nanti dikumpulkan di Google Classroom, nanti saya buat assignment-nya ya. Itu 2 minggu, jadi tolong dibuat. Oke, nah lalu selanjutnya kita juga berbicara terkait dengan model dari sebuah tektonik. Jadi kita kenal ketika kita berbicara tektonik atau lempeng yang saling bertabrakan, itu akan terjadi beberapa kemungkinan. Jadi kita secara umum sih kita kenal dengan collapse and escape tectonics. Jadi kalau collapse itu adalah pembentukan seperti adanya material atau blok-blok lempeng itu yang turun ke bawah. Jadi kita kenal adanya extensional regime. Kemarin ada extensional apa ya? Ya, extensional regime. Jadi pas kita pembentukan pure shear atau simple shear yang memang bloknya itu ditarik kiri dan kanan ya. Jadi akhirnya ada menghasilkan seolah-olah menghasilkan sesar normal ya, padahal ada tekanan dari bawah kan sebenarnya. Tekanan dari atas dan bawah itu menghasilkan resistive fault begitu kan, menghasilkan graben. Nah, itu disebut sebagai gravitational collapse. Jadi adanya horizontal crush extension. Itu yang collapse ya. Nah, ketika dia tidak bisa collapse, maka yang terjadi adalah escape. Jadi escape itu merupakan pergerakan blok secara lateral, yang dia bergerak secara lateral, maksudnya secara horizontal ya. Itu mencari zona-zona yang low stress atau yang kira-kira space-nya masih kosong lah, yang bisa untuk digeser-geser di sana. Nah, contohnya apa? Nah, ini adalah model dari Taponnier itu 1982. Jadi dia berhipotesis bahwasanya dia berteori bahwasanya India itu menabrak Eurasia. Ini kan pada saat ini kan menabraknya, tapi ini prosesnya nih 70 juta tahun yang lalu, 60 MA, 50 MA, 40 MA. Nah, dia ini menabrak seperti ini awalnya. Dia tabrak, dia menghasilkan apa? Strike slip di sini. Ya enggak? Kalian ingat model dari Harding yang saya jelaskan kemarin? Sorry, yang kelas C yang saya jelaskan kemarin ya. Di sini berarti kalau ada ini kan paling 30 derajat nih, maksimal 70 derajat. Di sini sudutnya 60 derajat, mentok-mentok 70 derajat yang menghasilkan strike slip kan. Di sini di sini sinistral, di sini dextral, oke. Nah, tapi semakin berkembang, akhirnya dia menghasilkan dia merusak lagi tuh. Dia merusak lagi. Nah, jadi di sini menghasilkan sar-sar lagi, di sini sar-sar lagi, dan di sini ada yang bergeser, ada yang berotasi blok bagian southeast. Ya, bagian southeast ini bergeser. Nah, lalu ditekan lagi di sini. Akhirnya menghasilkan pergeseran lagi di southeast ini. Nah, jadinya begini. Jadi Taponnier itu menceritakan pembentukan dari Indochina dan dari China itu akibat dari pergerakan India yang seperti itu. Jadi dia tekan-tekan, akhirnya menghasilkan retakan-retakan yang menghasilkan sar-sar yang akhirnya dia berotasi. Jadi disebutnya Indochina di sini nih. Nah, ini Indochina, ini bagian Indochina, ini bagian China begitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai escape tectonics yang nantinya akan menghasilkan ketika ada pergerakan kayak gini, nanti dia menghasilkan adanya divergen di tempat lain atau ada konvergen di tempat lain seperti itu. Dan ada juga teori dan ada juga yang berkembang. Jadi ini sebagai penengah antara gravitational collapse dan escape tectonics, yaitu tectonic extrusion. Jadi ini merupakan kombinasi dari collapse dan escape. Jadi dia bergerak secara lateral ya, tapi dia dia collapse ke bawah juga ya gitu. Oke, nah ini adalah salah satu contoh dari kolisi di Sulawesi ya. Nanti mungkin akan detailnya di
mata kuliah geologi Indonesia, cuman saya hanya menyampaikan sedikit saja nih yang sekilas. Nah, jadi begini ya. Kita lihat di Sulawesi itu kita memiliki beberapa lempeng, beberapa bagian lempeng. Di sini kan kita kenal sebagai lempeng Eurasianya. Di sini ada bagian Filipinnya, di sini ada bagian Pasifiknya, dan di sini ada bagian dari Indo-Australinya. Tentunya interaksi antar lempeng tersebut kan menghasilkan sesuatu ya, entah interaksi itu kan misalkan kita bicara, mungkin kita bicara di interaksi di sini itu mungkin konvergen semua ya, atau transform lah paling enggak. Nah, dari konvergensi tersebut itu memungkinkan akan menghasilkan subduksi dan kolisi. Nah, nanti sebenarnya kita bisa lihat di Sulawesi itu apakah di sini ada oviolite rock, ya mungkin dia tersikap ini gimana caranya dia tersingkap ke atas begini. Lalu di sini ada karbonat yang paleozoik yang cukup lama. Di sini ada aktif vulkanus. Nah, kita lihat di sini ada aktif vulkanus, berarti di sini dihubungkan dengan subduksi ya. Kita bisa hubungkan dengan subduksi. Lalu di sini ada oviolite yang tersingkap di permukaan. Oviolite kan berarti harusnya ada di oceanic floor ya, karena bisa keangkat. Mungkin adanya obduksi begitu, ataupun adanya kolisi. Kolisi dari mana? Nah, nanti kalau ada kolisi, berarti kolisi harus memiliki sutur. Nah, coba cari suturnya ada atau tidak begitu. Kalau tidak ada, terus kita lihat juga oviolite-nya apakah sebenarnya ini high pressure metamorphism atau nggak ada high pressure gitu kan. Kalau nggak ada high pressure berarti bisa dikatakan abduksi. Kalau misalkan memiliki high pressure, itu kita katakan sebagai sutur, dan sutur itu model dari kolisi. Nah, itulah hal-hal yang harus dipecahkan dari seorang geologis. Oke, silakan. Mungkin ini akhir dari video ketiga, nanti kita masuk ke video keempat. Terima kasih atas perhatiannya, kita jumpa di video selanjutnya.